Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi hari ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Hari ini saya akan naik kereta api yang terbangun dari tidurnya kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Kereta api ini adalah kereta api Mutiara Timur yang memiliki relasi dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Ketapang. Nah, kereta api Mutiara Timur ini di tahun 2024 kembali lagi dengan rute asalnya, yaitu dari Surabaya menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Dari yang sebelumnya rutenya itu dari Yogyakarta menuju ke arah Ketapang ya. Dan setelah 2 tahun tidur panjangnya ini tuh kereta api Mutiara Timur kembali, tapi bukan sebagai kereta api reguler, melainkan kereta api tambahan atau kereta api fakultatif. Dan hari ini tanggal 31 ya, tanggal 31 Maret, perdana kereta api Mutiara Timur dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Ketapang, kelasnya itu full ekonomi semua teman-teman. Jadi mengalami penurunan yang signifikan ya, dari yang dulunya kelasnya premium dan juga eksekutif, ini menjadi ekonomi yang tempat duduknya itu panjang ya, long seat atau Kemenhub. Gimana trip kali ini? Simak terus sampai habis. Oke teman-teman, pada trip kali ini saya bareng Mas Aldian. Mumpung ini minggu-minggu saya banyak ujian, jadi naiknya Tarsus semua ya. Ayo Mas. Apa? Naik. Salaman sih. Mas Aldian sama saya naik dari Gubeng ke arah Probolinggo. Maunya sampai Ketapang ya. Probolinggo Tarsus 45. Terus ini ada Mas Theo Gunawan. Gimana Mas? Baik-baik. Mau balik apa Mas? Ke Jakarta naik Argo Anggrek. Argo Anggrek. Dapat tarif promo. Wah, udah nyujen ya Mas ya? Udah nyujen juga. Ya wes Mas, aku langsung masuk ya Mas. Ya, langsung. Bareng aja masuk ya? Ya. Ayo Mas. Ayo. Oke teman-teman, ini dia tiket saya naik kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 8.55, tiba di Probolinggo 11.27, kurang lebih sekitar 2,5 jam ya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Jadi saat ini saya sudah berada di halaman utama stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi di sebelah sana itu terdapat pintu 1, pintu keberangkatan untuk kereta api kelas atas, kereta api eksekutif dan juga kereta api luxury. Terus ada loket, ada customer service sama layanan cetak tiket ya. Dan ada beberapa gerai yang menjual oleh-oleh maupun makanan. Jadi untuk kereta api Mutiara Timur ini masuknya lewat pintu 2 teman-teman. Pintu keberangkatan kereta api ekonomi dan juga ekonomi lokal. Nah ini teman-teman, tadi kirain keretanya full ekonomi, naiknya dari pintu 2 yang notabene keberangkatan kereta kelas ekonomi, karena Mutiara Timur ini kelasnya full ekonomi, ternyata naiknya dari pintu eksekutif loh, padahal kelasnya full ekonomi. Wah, kita langsung masuk aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saat ini saya udah berada di dalam peron stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi untuk kereta api Mutiara Timur itu tersedia di jalur 4 stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan di jalur 2 ini barusan masuk kereta api Sembrani tambahan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Barusan banget masuk. Mutiara Timurnya ada di jalur 4 stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi langsung pindah aja ke sana. Ini lokomotif kereta api Sembrani yang baru bisa tiba dari Gambir teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kereta api Mutiara Timur yang tersedia di jalur 4 stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi dari jalur 1, dari peron yang sana itu nyebrang dulu ya ke jalur 2, jalur 3. Jalur 2 ini nyebrang ke rangkaian kereta api Sembrani yang baru saja tiba dari stasiun Gambir. Dan untuk kereta api Mutiara Timur ini menggunakan lokomotif CC203 9814 milik Depo Sidotopo. Lok CC, gandarnya CO atau 3 penggerak
roda, terus 203 lok diesel elektrik. 98 mulai bertas tahun 1998, urutan ke-14 milik Deposito Topo yang akan menjalani dinasan full trip kereta api Mutiara Timur sampai ke Tapang ya. Oke teman-teman, jadi kita langsung masuk ke dalam rangkaian kereta api Mutiara Timur. Nah, ini bisa teman-teman lihat rangkaiannya pakai kereta ekonomi dengan tempat duduk yang tegak ya, atau ekonomi Kemenhub. Pak, ini sebuah penurunan kelas atau downgrade ya, dari yang sebelumnya kelasnya itu ada ekonomi dan eksekutif. Sekarang kelasnya cuma full ekonomi, ekonominya tegak semua teman-teman. Wah, sayang banget ya, udah full ekonomi, tegak semua pula. Dan statusnya turun sebagai kereta api fakultatif atau kereta api tambahan. Oke, kita langsung masuk ke belakang kereta ekonomi 6. Ini ya teman-teman, ada papannya bertuliskan KA Mutiara Timur dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, ini ekonomi 6. Langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek, nantinya akan berhenti di stasiun Pontianak, Semarang Tawang, Penjabat. Duduk di 15. Di 15A. Sini sih. Nah, saya duduk di sini teman-teman. Oke, jadi saat ini saya berada di depan atau di samping rangkaian kereta api Mutiara Timur. Nah, bisa teman-teman lihat rangkaian Mutiara Timur saat ini itu full kelas ekonomi ya. Ekonominya duduk tegak, Kemenhub. Ekonomi 1 dan 7 itu 64 tempat duduk, dan juga ekonomi 2 sampai ekonomi 6 itu menggunakan ekonomi dengan tipe long seat ya. Long seat 80 tempat duduk. Seperti ini teman-teman penampilannya ya. Pakai ekonomi tahun 2014 milik Ketapang sama campuran depo lain. Dan ini di jalur 1 persiapan masuk langsiran rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir, yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation, tapi untuk luxurinya ini pakai luxury yang generasi pertama. Rangkaian ini bukan baru digunakan tadi waktu sebelumnya. Rangkaian ini sudah digunakan di kereta api Panahan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat. Oke teman-teman, tepat pada pukul 8:55 kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun pemberangkatan awal, yaitu stasiun Surabaya Pasar Turi. Mutiara Timur berjalan langsung di stasiun Surabaya Kota. Itu banyak kereta yang parkir ya teman-teman, dan ada lokomotif tuh. Wah,
double track sih tuh. Apa tuh ya? 206 ada 201 juga. Biarpun kereta api Mutiara Timur ini melewati pinggiran emplasemen stasiun, tapi tetap dihitung berjalan langsung di stasiun Surabaya Kota. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam rangkaian kereta api Mutiara Timur. Barusan saja kereta api Mutiara Timur berjalan langsung di stasiun Surabaya Kota dan tadi berangkat dari stasiun Pasar Turi pada pukul 8.55. Ini persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Nah, untuk kereta api Mutiara Timur ini seperti tadi yang saya bilang, rangkaiannya itu menggunakan rangkaian ekonomi Kemenhub ya, full teman-teman. Ini merupakan sebuah downgrade atau penurunan kelas secara signifikan ya, dari yang awalnya dulu itu Mutiara Timur menggunakan kereta eksekutif dan juga kereta bisnis, terus setelah itu ganti menjadi kereta kelas premium dan eksekutif stainless steel, terus turun lagi, enggak sih, dari bisnis ke ekse naik, terus turun dari premium ke Kemenhub dan juga kereta eksekutif seperti yang rangkaian berlambangan saat ini, terus turun seperti yang saat ini pakai kereta ekonomi Kemenhub atau ekonomi yang menggunakan tempat duduk tegak ya. Untuk ekonomi 1 dan 7 kapasitasnya 64, untuk yang ekonomi 2 hingga 6 itu kapasitasnya 80. Wah, ini gila sih. Terus penurunan yang kedua itu berupa nomor kereta ya. Dari yang sebelumnya keretanya itu reguler menjadi kereta fakultatif atau kereta api tambahan. Agak sedih gitu ya. Semoga untuk kedepannya kereta api Mutiara Timur ini menjadi kereta api reguler ya, dan berjalan setiap hari dan juga ditambah dengan kelas eksekutif. Oke teman-teman, ini kereta api Mutiara Timur persiapan masuk stasiun Surabaya Gubeng. Oke, saat ini pada pukul 9.12, terlambat 2 menit dari jadwal, kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Dan penumpang yang naik dari stasiun Surabaya Gubeng ini lumayan teman-teman, tapi nggak tahu ini bakalan keisi penuh atau tidak. Jadi sepertinya ini ke arah belakang ya, karena tadi saya lihat di tiket itu yang penuh yang belakang. Dan ini berhenti di Surabaya Gubeng kurang lebih sekitar 5 menit dan akan kembali diberangkatkan pada pukul 9.15. Dan di stasiun Surabaya Gubeng ini kereta api Mutiara Timur bertemu dengan kereta api Ranggajati ya. Ranggajati dari Jember menuju ke arah Cirebon melakukan putar lokomotif dan kembali berangkat pada pukul 9.25. Kalau Mutiara Timur ini 9.15, jadi persiapan berangkat terlebih dahulu. Pada pukul 9.17 terlambat 2 menit dari jadwal, kereta api Mutiara Timur berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan setelah Surabaya Gubeng ini penumpangnya terisi lumayan banyak sih teman-teman, tapi nggak sampai penuh juga ya, ya lumayan lah kalau dilihat. Mengucapkan selamat datang di kereta api Mutiara Timur yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Ketapang. Kami informasikan nantinya dalam perjalanan kereta api Mutiara Timur akan berhenti di stasiun Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, stasiun Probolinggo, stasiun Tunggul, stasiun Rambi Uji, stasiun Jember, stasiun Kalibaru, stasiun Kalistail, stasiun Temuguru, stasiun Rogojati, stasiun Banyuwangi Kota, sampai dengan tujuan akhir stasiun Ketapang.
saat ini pada pukul 9:38 perjalanan kereta api Mutiara Timur telah tiba dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Dan di stasiun Sidoarjo ini kereta api Mutiara Timur bertemu dengan kereta api Logawa dari stasiun Jember dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Nah, kereta api Logawa ini kelas ekonomi dan juga kelas bisnis. Mutiara Timur ini kelasnya ekonomi Kemenhub ya, 80 dan 64 tempat duduk. Dan ini persiapan yang berangkat terlebih dahulu kayaknya Mutiara Timur, terus dilanjut kereta api Logawa. Ternyata yang berangkat kereta api Logawa terlebih dahulu berangkat dari stasiun Sidoarjo pada pukul 9:44. Kalau Mutiara Timur 9:52 ya. Logawa berangkat dan di jalur 4 itu kereta api komuter lain Indro dari stasiun Sidoarjo menuju ke arah Indro. Nah, ini untuk kereta api Mutiara Timur ini membawa berapa? 7 kereta ekonomi ya? 7 kereta ekonomi, tapi ada yang beda nih teman-teman. Nah, kalau kereta ekonomi 1 sama 7 ini 64 tempat duduk, harga tiketnya lebih murah. Kalau ekonomi 2 sampai 6 ini harganya lebih mahal, isinya lebih banyak, tapi lebih sepi. Nah, itu dikarenakan ekonomi 2 sampai 6 ini harusnya pakai ekonomi New Gen ya Mas ya. Dan seperti teman-teman lihat. Nah, seperti ini kondisi di kereta ekonomi 6 sampai ke depan ya, ekonomi 6, 5, 4, 3 sampai 2. Ini menggunakan Kemenhub dengan konfigurasi 80 tempat duduk, isinya 22 ya. Ini agak sepi, harganya kalau di tiket itu lebih mahal teman-teman. Coba kita lihat yang di belakang. Nah, di belakang ini tuh ekonominya menggunakan 64 tempat duduk. Harganya di KAI Akses lebih murah, tapi ini yang penuh teman-teman. Ekonomi 1 dan juga ekonomi 7. Itu sih yang menjadi sebuah keunikan, menjadi sebuah pembeda ya teman-teman ya. Padahal dari sisi tempat duduk ya kurang lebih sama lah, sama-sama berhadapan, sama-sama duduknya duduk tegak kayak gini. Nah, mungkin karena kemarin itu di KAI Instagram ya itu dipromosikan ya, kalau kereta api Mutiara Timur ini menggunakan kereta ekonomi New Gen, tapi nggak jadi ya, jadinya diganti menggunakan ekonomi yang seperti ini untuk sementara waktu. Sangat disayangkan sekali ya, harganya yang ini lebih mahal. Kalau yang ekonomi 1 dan 7 itu rame, harganya lebih murah teman-teman. Berangkat dari stasiun Sidoarjo pada pukul 9:52. Artinya lumayan lama, kurang lebih sekitar 13 menit. Perjalanan kereta api Mutiara Timur telah tiba dan berhenti di stasiun Bangil. Dan berhenti di Bangil ini kurang lebih sekitar 10 menit ya, untuk menunggu bersilang dengan kereta api komuter lain Supas dari stasiun Pasuruan dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota. Jadi kereta kita yang kalah dengan kereta api komuter lain Supas. Dan stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan ya, yang dimana perpisahan jalur menuju ke arah Malang dan juga menuju ke arah Jember serta Banyuwangi. Ke arah Malang itu belok kanan nanti, terus kereta kita itu lurus menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Oke teman-teman, ini kereta api Mutiara Timur berhenti di Bangil lumayan lama untuk menunggu bersilang
dengan kereta api komuter lain Supas dari Pasuruan menuju ke Surabaya Kota. Dan di jalur 4 ini ada lokomotif yang terparkir ya. Ini lokomotif yang nanti digunakan untuk kereta api Tawang Alun. Jadi semenjak kebijakan dilarang ujung panjang, kereta api Tawang Alun wajib double traksi atau 2 lokomotif dari Bangil hingga Malang saja. Jalur 3 masuk kereta api komuter lain Supas menuju ke Surabaya Kota. Ini kelasnya sama-sama menggunakan ekonomi dengan 80 tempat duduk ya teman-teman ya. Bedanya ini harganya 6.000, ini harganya 180 dan 230.000. Ini rangkaiannya juga pernah dipakai di Supas loh. Wah, gila sih. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 10:43 tepat kereta api Mutiara Timur tiba di stasiun Pasuruan dan berhenti di Pasuruan ini kurang lebih sekitar 9 menit ya. Dan akan diberangkatkan kalau sesuai jadwal itu kalau tidak salah pada pukul 10:05 Nah di sini kereta api Mutiara Timur menunggu bersilang dengan kereta api Tawang Alun ya KA 264 dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Malang. Yang masuk di jalur 1 kereta api Tawang Alun 264 dari Ketapang dengan tujuan akhir stasiun Jember. Ini menggunakan lokomotif CC 201-9901R. Dan kereta api Tawang Alun ini merupakan satu-satunya kereta api di lintas Banyuwangi hingga Malang untuk saat ini. Dan kelasnya itu menggunakan kelas full ekonomi ya. Ekonomi 106 tempat duduk yang tiketnya itu disubsidi ya. Jadi harganya lebih murah, sekitar 62.000 ya untuk tarif full trip dan 58.000 untuk tarif parsialnya. Kereta yang berangkat terlebih dahulu adalah kereta api Tawang Alun dengan tujuan akhir stasiun Malang Kota Lama.
saja kereta api Mutiara Timur diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Dan untuk perjalanan saya sesaat lagi akan segera tiba di stasiun Probolinggo. Pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Mutiara Timur perdana dari Surabaya. Itu hanya dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Probolinggo saja menggunakan tarif khusus ya, atau tarif murah. Dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Probolinggo itu harganya 45.000 di kelas ekonomi. Lalu ada tarif khusus yang lain, Surabaya Pasar Turi atau Gubeng menuju ke arah Jember seharga 110.000. Dan yang terakhir ini unik teman-teman, kereta api ini bisa ditarif khusus full trip 120.000 dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Ketapang. Untuk kesimpulan naik kereta api Mutiara Timur ini, ya gimana ya, kereta api Mutiara Timur yang saya ketahui itu dulu itu kelasnya merupakan kelas eksekutif dan kelas bisnis dengan rute Surabaya Gubeng hingga Banyuwangi Baru atau Ketapang ya. Terus berganti di tahun 2018 akhir, rangkaiannya berganti menjadi stainless steel, premium dan eksekutif. Lalu di tahun 2021 atau setelah Covid di KBK 2021, kereta api Mutiara Timur rutenya diperpanjang ya, dan jamnya dikurangi dari Ketapang, Banyuwangi menuju ke arah Yogyakarta. Nah, itu juga menjadikan kereta api Mutiara Timur tiketnya mahal di lintas timur maupun lintas ke arah Jogja, sehingga kereta apinya sepi. Lalu kereta api Mutiara Timur berganti rangkaian kembali ya, dari yang stainless steel itu turun kasta teman-teman menjadi rangkaian ekonomi Kemenhub dan juga eksekutif 48 tempat duduk ya, karena rangkaiannya tersebut dikasih ke kereta api Sancaka kalau tidak salah ya. Dan di akhir 2022 kereta api Mutiara Timur itu beroperasinya jarang ya, semenjak beroperasinya kereta api Belambangan kalau tidak salah itu ya. Pokoknya Belambangan beroperasi, rangkaiannya Mutiara Timur yang Kemenhub itu dipakai oleh kereta api Belambangan. Sampai akhirnya pada tahun 2023 atau 2022 akhir itu kereta api Mutiara Timur bener-bener nggak beroperasi karena rangkaiannya nggak ada, dipakai oleh kereta api Belambangan yang notabene itu penumpangnya lebih ramai dibandingkan Mutiara Timur. Belambangan dari Ketapang menuju ke arah Semarang Tapang Bang Jateng. Dan saat ini di tahun 2024 Mutiara Timur kembali lagi dengan kereta kelas ekonomi Kemenhub tapi full ya teman-teman ya. Yang sedikit kecewa di perjalanan kali ini itu kemarin udah dipromosikan dengan kelas ekonomi New Generation pada ekonomi 2 sampai ekonomi 6, ekonomi 1 dan juga ekonomi 7-nya itu Kemenhub juga, harganya lebih murah. Tapi entah kenapa pas mepet hari keberangkatan itu ekonomi New Generation-nya belum siap dan digantikan dengan ekonomi seperti ini teman-teman yang 80 tempat duduk. Ini harusnya Mutiara Timur ini kelasnya ada eksekutifnya loh. Ini dulu kereta punya kelas eksekutif, kenapa sekarang langsung downgrade habis-habisan jadi kelas ekonomi. Dan juga setelah downgrade jadi kelas ekonomi, dia juga downgrade dari kereta reguler menjadi kereta tambahan. Ya, kita berdoa semoga saja Mutiara Timur bisa menjadi reguler dan juga ketambahan kelas eksekutif ya. Jadi bisa jadi pilihan lain gitu dari Surabaya menuju ke arah Banyuwangi. Dan untuk naik kereta api Mutiara Timur ini jamnya kurang lebih sama seperti yang dulu ya. Kembali ke rute asal Surabaya Pasar Turi atau Gubeng menuju ke arah Ketapang Banyuwangi. Jamnya juga nggak berbeda jauh sih. Jadi ya harusnya oke sih untuk jam keberangkatan. Oke, sesaat lagi perjalanan saya akan tiba di stasiun Probolinggo. Saya akan siap-siap untuk turun di stasiun Probolinggo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Probolinggo, kami persilakan Anda untuk segera mempersiapkan diri. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Probolinggo. Oke teman-teman, saat ini pada pukul 11:23 perjalanan kereta api Mutiara Timur telah tiba di stasiun Probolinggo, sekaligus perjalanan akhir saya ya. Dan ini di stasiun Probolinggo, kereta api Mutiara Timur bertemu dengan kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang Banyuwangi dengan tujuan akhir stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya tiba di stasiun Probolinggo bersama Mas Aldian. Jadi nggak panjang ya, karena nggak ada waktu yang cukup juga buat trip full sampai Ketapang.
Dan di Probolinggo ini Mutiara Timur bertemu dengan kereta api Sri Tanjung ya. Ada di sebelah sana dari Ketapang ke arah Lempuyangan. Kita langsung balik. Oke teman-teman, ini saya berpindah ke JPL setelah stasiun Probolinggo, menunggu keberangkatan kereta api 187F Mutiara Timur dari stasiun Probolinggo menuju ke arah Ketapang. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Naik kereta api Mutiara Timur perdana dari Surabaya Pasar Turi menuju ke arah Probolinggo. Tadi itu saya menggunakan tarif khusus sekitar 45.000. Dan untuk saat ini Mutiara Timur beroperasi hanya di Lebaran aja ya, sebagai kereta api fakultatif atau kereta api tambahan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, serta subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.